Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman bisa subscribe, like, dan share video-video kami ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah singkat Nabi Nuh alaihi salam. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Quran Surah Nuh ayat 1. Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-9, ada juga yang berpendapat merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun di negeri Armenia. Beliau berdakwah selama 5 abad dan meninggal saat berusia 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum yang menyembah berhala. Mereka yakin dengan menyembah patung berhala dapat membawa kebaikan serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Mereka memberi nama pada patung-patung berhala tersebut sesuai dengan kehendak dan selera mereka. Terkadang mereka menamakannya dengan Wad, Suwa, Yagut, dan bila bosan, Yatub atau Nasr. Nabi Nuh alaihi salam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana, dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Nabi Nuh berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang sangat keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah, beliau hanya mendapat pengikut antara 70 sampai 80 orang. Suatu ketika, kaum Nabi Nuh alaihi salam berseru padanya, "Wahai Nuh, jika engkau ingin kami mengikuti agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak ingin bergaul dengan mereka dalam satu agama yang sama." Nabi Nuh alaihi salam menolak dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tiada pengecualian." Karena merasa tidak berdaya lagi menghadapi kata-kata Nabi Nuh alaihi salam, mereka berkata, "Wahai Nuh, kita telah banyak berdebat, dan cukup bagi kami mendengar dakwahmu yang menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan meninggalkan kepercayaan dan adat istiadat kami." Melihat kaumnya yang keras kepala, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam dan memerintahkan beliau dan pengikutnya yang setia untuk membuat perahu besar. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Kaumnya yang keras kepala termasuk anaknya yang bernama Kan'an malah mengolok-olok pekerjaan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka bahkan berani membuang kotoran di dalam kapal yang sedang dibuat. Mereka melakukannya ketika Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang setia sedang tidak ada di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka. Mereka yang membuang kotoran dalam perahu Nabi Nuh menderita sakit perut yang amat menyiksa. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Saat itu mereka percaya bahwa sakit perut yang mereka derita adalah balasan akibat perbuatan mereka.
hingga akhirnya mereka merengek meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membersihkan perahu Nabi Nuh, mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Setelah perahu Nabi Nuh selesai, beliau mengajak seluruh kaumnya masuk ke dalam perahunya. Mereka menolak ajakan Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Mereka berkata, "Rupanya kau semakin sinting akibat kelelahan mengerjakan perahu sebesar ini. Lihatlah tanah ini, kering kerontang, bahkan hujan pun tak turun. Hanya orang gila seperti kau yang menyangka akan terjadi banjir besar." Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit mulai mendung. Nabi Nuh kemudian memerintahkan kepada pengikutnya yang setia untuk naik ke atas kapal. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Ini supaya kelak jenis hewan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai gerimis, disusul dengan gemuruh halilintar. Gerimis pun akhirnya menjadi hujan yang lebat. Hujan yang amat lembat itu konon tak juga reda sampai dengan 3 hari. Hingga akhirnya terjadilah banjir besar. Kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai terangkat karena air yang mulai membanjiri daratan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh sempat berteriak memanggil anak dan istrinya. Nabi Nuh meminta istri dan anaknya yang bernama Kan'an agar mau bertobat dan ikut naik ke dalam perahu. Akan tetapi, anak dan istri Nabi Nuh tetap menolak. Hingga akhirnya mereka pun ikut tenggelam. Banjir besar itu menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang tetap membangkang kepadanya, beserta istri dan putranya Kan'an. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antar keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 42 sampai ayat 43. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersedih.
dan menyesali sikap istri dan putranya Kan'an yang tetap keras kepala sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh. Meskipun istri dan putranya itu adalah keluarganya sendiri, tapi mereka termasuk kafir karena mengingkari ajarannya. Karena kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, maka Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan gelar, yaitu gelar Nabi Ulul Azmi. Selain Nabi Nuh alaihi salam, ada 4 nabi lainnya yang mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Karena kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dibandingkan para nabi dan rasul lainnya. Para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti, kapal Nabi Nuh berhenti di sebuah bukit. Semua yang ikut ke dalam perahu, yaitu Nabi Nuh dan pengikutnya yang setia, akhirnya selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita telah selesai mendengarkan kisah singkat Nabi Nuh alaihi salam. Syukron katsiron. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.